Hai guys, di sini aku akan berikan tutorial cara membuat aplikasi dari website Scratch. Nah, di sini aku memakai website Scratch yang sudah dimodifikasi ya guys ya. Sebelum itu, apa sih Scratch? Scratch adalah sebuah website yang digunakan untuk membuat sebuah game web atau untuk presentasi dengan menggunakan coding-coding block. Apa sih coding-coding block? Coding block itu seperti jadi tinggal menyusun sedemikian hingga terjadi gerakan yang kita mau. Nah, di sini saya memakai bukan Scratch yang aslinya. Saya memakai Scratch yang sudah dimodifikasi agar nanti ketika kita menjadi aplikasi kan nanti kita ubah jadi file APK. Jadi kita perlu layar yang panjang kan. Kita Scratch cuma menyediakan layar cuma segini kotak. Jadi caranya makanya kita pakai yang modifikasi. Terus cara menggantinya klik file terus change URL. Nah, kita ganti ukurannya jadi misal ukuran ininya 720 terus ini 400 langsung di enter ya guys. Nah, setelah di enter maka tampilan ini akan berubah menjadi lebih panjang. Tergantung kemauannya, kalau ingin lebih panjang lagi dari ini bisa 800. Nah, untuk meminimalisir ini kita perkecil ukuran dengan kontrol min agar codingan di sini bisa terlihat. Setelah itu saya akan menjelaskan bagian-bagian kode di sini. Apa sih maksud motion? Motion itu digunakan untuk mengubah arah gerak. Nah, sebelum itu di sini ini tuh setiap gambar itu ada codingannya sendiri. Ini untuk spread satu, nanti bisa di sini bisa tambah di sini. Spread dua, kita pilih apa? Kalau ingin gambar klik itu, kalau ingin minta dari sini ya ini langsung post spread. Kita bisa cari di sini spread apa yang kita inginkan. Misal kayak font. Nah, kayak gini gerak. Nah, untuk gerakannya apa ini? X ini maksudnya samping sini seperti apa itu namanya? Kalau X semakin kalau Y ke atas semakin plus. Y atas plus Y bawah min. X kiri min, X kanan plus. Setelah itu nah, ini move 10 step. 10 step itu maksudnya apa? Jika coding ini diaktifkan, maka si spread ini akan berpindah 10 langkah arah kanan. Atau bisa juga diatur nanti mau 10 step ke arah sini. Pokoknya ini untuk menggerakkan entah itu ke sana, entah ke sini. Nah, ini untuk memutar ke arah kanan. Jika ini disentuh, nah, maka akan berputar. Nah, ini untuk memutar ke arah kiri. Nah, di sini ini ada go to random position.
Maksudnya ini go to random position. Maka jika ini diaktifkan coding masuk dalam coding, maka ini akan muncul di berbagai tempat. Maksudnya ketika ini nanti dimasukkan, nah maka akan random. Jadi bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Nah, jika kalau kamu mengaktifkan yang ini, maka koordinatnya maka itu akan muncul di koordinat yang telah ditulis. Ya, kita pindah dulu. Nah, koordinatnya di sini kan X-nya -137, Y-nya 34, akan ke atas. Nah, coba kita klik ini, maka akan berbeda ke tadi. Nah, fungsi coding ini glide one sex to random position. Glide maksudnya bergulir. Berarti misal ini dari sini bergulir selama 1 detik ke random position, ke posisi random di sini, di antara sini. Bagaimana? Nah, begitu. Selama 1 detik. Jika kita tambah jadi 5 detik, maka bergulirnya akan 5 detik. Ya Pak ya. Itu akan lebih lambat. Ini juga sama, tapi dengan koordinat yang telah kita tentukan. Yang kayak ini. Nah, ini point in direction itu mengacu pada ini. Jadi kita masukkan, misal kita masukkan ke 80, maka akan langsung otomatis agak miring ya. Munculnya akan agak miring jika 105, jika 10 tergantung derajat perputaran lingkaran. Jika 10 maka akan segini. Caranya ini sudah gampang ya. Kita masuk ke looks. Looks ini kita bisa menambahkan efek apa saja. Nah, ini untuk memberikan nama. Nama. Memberikan kata-kata selama 2 detik. Setelah 2 detik maka akan hilang. Ini, kalau yang ini berikan kata-kata tapi tidak akan pernah hilang. Terus ini juga sama, kata-kata tapi juga hilang juga. Tapi kata-katanya tidak akan bagus seperti ini. Seperti ini. Nah, kalau yang C seperti itu aja sih. Switch custom to Amon. Misal ini diaktifkan, maka custom ini kan terdiri dari beberapa custom nanti. Custom ini untuk gambar. Misal kita tambah, kita ganti customnya di sini, kasih Andi. Nggak keluar. Misalnya kita duplikat ya, duplikat, ngelek. Nah, keluar. Nah, customnya ada 2 ini. Jika ini suite custom to Andi, maka customnya akan seperti ini. Jika kita ubah ke Amon lagi, nah customnya akan berubah.
Nah ini net custom itu custom secara urut, maksudnya dari sini ke sini terus ke sini, begitu sampai sebaliknya. Ganti mulanya dari sini maka nanti ke sini, ke sini. Nah ini backdrop. Backdrop itu apa sih? Backdrop itu layar putih ini, yaitu background. Kita bisa ubah di sini, klik di sini backdrop, terus kita ganti warnanya ini backdrop. Kita misal kita bikin warna, maka kan otomatis di sini warna ungu, di sininya warna ungu. Jika kita ubah warnanya ini menjadi hijau, nah maka kan berubah jadi seperti ini. Itu fungsi backdrop. Nah di backdrop tidak ada coding motion, cuma ada mulai loop sampai my block ini. Kita kembali ke codingan loop, belajar codingan. Nah ini si backdrop tuh backdrop 1 ini untuk mengganti tadi kayak sama kayak yang custom. Next backdrop juga sama. Change color effect. Nah ini untuk memberi efek. Maksudnya di sini color, color itu untuk kita merubah warna, misal biru dari jadi biru jadi, nah 25, maksudnya 25 ini warna di sini color 25. 25 itu warna apa sih? 48 dikurangi 25, 48 dikurang 4, 4 berapa tadi? Misal 42 di sini, 40 ditambah 25 jadi 65. Jadi warna seperti ini. Nah, jadi warna itu maksudnya 25 itu. Lalu terus di sini kan ada beberapa fish eye, wheel. Tapi biasanya yang paling sering itu color, dipakai itu color. Brightness itu untuk kecerahan. Ghost itu untuk menghilangkan, maksudnya transparan. Effect by 25. Kalau ingin transparan, ghostnya itu sampai 100. Nah, itu hilang transparannya sampai transparan. Kalau cuma 70 jadi memudar, yang makin memudar. Kalau brightness 100 jadi warna putih nanti. Set ini kan mengubah yang asalnya dari warna ini jadi seperti ini. Ini set, kalau set ini langsung otomatis warnanya jadi seperti ini. Kita coba set efek 25. Kan awalnya seperti, jadi pas muncul itu langsung warnanya seperti ini. Begitu. Terus kalau ini clear graphic effect, nah untuk menghapus efek-efek tadi. Masih kurang dipakai ya. Kita akan masuk ke codingan sound. Untuk play sound ini maksudnya memainkan sound hingga selesai. Nah, sampai selesai. Ketika selesai sudah berhenti. Kalau start sound ini memainkan soundnya berulang-ulang. Jadi main terus, nggak berhenti. Ketika stop all sound berarti mematikan semua sound. Coding untuk mematikan semua sound. Ketika di sini ini change pitch effect by, ini untuk memulai sound.
gimana ya maksudnya, ini untuk jika pen left atau right, untuk memulainya dari kiri atau kanan. Jadi sama kayak tadi, set langsung memunculkan, ini untuk langsung memunculkan dalam kondisi tersebut. Nah, clear sound effect ini untuk menghapus efek tadi, efek ini. Nah, untuk change volume ini untuk merubah merubah volume yang darinya awalnya 100 dikurang jadi min 10. Ini kan di sini min 10. Berkurang 100 kurang min 10, 90. Terus sampai kalau set ini volume itu 100, langsung munculnya 100, volume 100%. Itu coding volume. Nah, masuk ke coding event. Coding event di sini jika ini untuk memberikan awalan, maksudnya awalan coding yang untuk memberikan awalan. Jika awalan maksudnya itu kayak dimulainya sesuatu, maksud itu kita lebih jelasnya jika di praktek ya. Jika bendera ini diklik, nah ini maksudnya awalan tuh ini, jika bendera ini diklik maka kita bisa menggunakan coding motion look sound control, atau ini jika misal kita akan menggerakkan seperti satu, jika ini diklik maka akan gerakkan 10 step ke arah. Nah, coba ya. Nah, 10 step tambah 10. Jika ingin ke kiri di min 10. 10. Ingat minnya ini ya, min apa? Kalau min ke sini, kalau plus ke sini. Nah, maka akan bergerak. Ini kalau min. Kalau plus tambah seperti itu maksudnya. Masuk ke event lagi. Nah, ini when spasi key press. Nah, ini nanti tidak digunakan karena kita akan membuat sebuah aplikasi untuk Android atau untuk handphone. Sementara handphone kan tidak ada keyboard eksternalnya, jadi tidak bisa pakai ini. Tapi maksudnya ini itu jika spasi ditekan maka akan melakukan perintah apa? Perintah misal kayak gini, say hello di sini. Misal gini. Maka ketika spasi saya tekan, nah maka akan muncul hello itu. Nah, jika when di sprite klik, jika sprite ini kan sprite namanya, gambar-gambar ini kan sprite, setiap gambar ini namanya sprite, sprite 1, sprite 2. Jika sprite ini ditekan maka akan memunculkan perintah apa? Kita coba change color effect by 25. Ya, coba kita tekan maka akan berubah warna begitu. Tekan di sprite-nya. Terus when backdrop. Nah, ini untuk memberikan jika backdrop berubah ke backdrop 1 maka akan memunculkan perintah apa di sini nanti. Apakah
atau apa memulai sound meow itu apa perintah apa saja gitu nanti. Pin loudness lebih besar dari 10. Nah ini tidak kita pakai nanti ya. Aku juga masih kurang paham. Sekarang kita ke ini, when I receive message one. Maksudnya message one itu perintah. Perintah di sini didapat dari broadcast ini. Kita bisa tambah di sini. Kita juga bisa. Jadi maksudnya apa? Biasanya broadcast ini maksudnya ketika when ini klik, ketika hijau ini diklik maka akan nge-broadcast ini message satu. Nah, maksudnya broadcast ini memberikan pemberitahuan bahwa sudah waktunya message satu. Maksudnya message satu di sini ketika saya menerima message satu maka apa yang akan kita lakukan di sini maka seperti kita coba say hello ya di sini. Karena ini di codingnya spread satu maka nanti yang akan say hello di spread satu. Coba ya. Kita klik hijau. Nah, langsung hilang. Begitu teman. Maksudnya broadcast itu. Ini sangat penting nanti. Karena ini untuk memberikan perintah. Kita seperti apa nanti. Nah, ini untuk dan tunggu sebentar saja. Bisa hilang. Tidak selalu. Kita masuk ke kontrol. Untuk kontrol ini kita bisa memberikan semacam otak. Maksudnya otak itu perintah jika ini maka akan begitu. Tapi jika tidak maka akan begini. Jika mengalami yang ini, jika ini sudah pasti. Jika nanti di praktek ada kok ini banyak lah. Jika misal jika 1 tambah 1 sama dengan ini nanti kita jelaskan di praktek langsung. Nah ini untuk white tombol pertama, blok pertama di kontrol itu adalah white 1 second. 1 second itu maksudnya apa? White 1 second itu maksudnya tunggu beberapa detik, tergantung kita mengaturnya di sini berapa detik. Kalau ini repeat untuk mengulangi apa saja, mengulangi berapa kali di sini coding yang ini tadi. Misal kita taruh di sini. Nah, ini coding kontrol itu tidak bisa berdiri sendiri, guys. Jika atau ulangi atau tunggu. Maksudnya perintah jika atau ulangi. Fungsi ini pada ini untuk mengontrol semuanya ini. Kontrol apa yang akan dilakukan dari spread ini. Fungsi blok kontrol ini wait itu untuk menunggu 2 detik apa yang diperintahkan, apa saja yang bisa diperintahkan untuk bergerak. Nah, dan sebelum diperintahkan itu dikasih wait 1 second, jadi tunggu 1 detik untuk melakukan tindakan tersebut. Nah, untuk repeat ini untuk mengulang tindakan yang akan dilakukan. Kalau forever itu mengulang terus menerus. Bedanya apa dengan repeat? Kalau repeat pengulangannya ada tergantung ini nominal yang diberi. Kalau forever itu selalu, berarti mengulang terus sampai projectnya habis. Terus untuk if
Untuk if, bagian if ini kita bisa masukkan kontrol untuk memberikan kontrol yang lebih mendalam ya, maksudnya gimana caranya, maksudnya itu jika kita ingin menggerakkan ini tapi dengan aba-aba, misal aba-aba kayak gini, jika jika ini kan spread satu, ini spread satu digerakkan ke sini, maka amon ini akan, terus di sini maka amon ini akan bergerak ke sini. Nah, itu maksudnya if. Kalau yang ada else-nya ini kan tadi digerakkan ke sini dari tadi taruh sini kan. Kalau else berarti jika tidak maka akan diam saja. Itu. Terus wait until. Wait until di sini ini kan beda dengan ini ya. Wait for 1 second ini ya. Wait until itu tunggu sampai, misal kasih rumus tunggu sampai sprite ini masuk ke sini. Ini misalnya begini. Repeat until juga sama. Cuma diulang, cuma ulangi itu sampai itu. Terus kalau yang clone ini kita nggak pakai ya. Tapi ini maksudnya apa? When I start as a clone. Jika uh, gini. Kalau clone yang ini, yang bawahnya ini biasanya ditaruhnya setelah perintah terus, atau enggak langsung ini. Jadi ketika ini dipetek, diklik, maka clone akan muncul dua. Tapi jika setelah dua itu, maka perintah yang akan diberi pada clone-nya itu muncul dua itu kan. Yang satunya itu apa? Nah, ini berikan perintah when I start as a clone. Ketika saya memulai menggandakan diri. Nah, ini untuk mendelete scroll. Tuh. Terus ini sensing. Sensing itu fungsinya apa? Sensing ini fungsinya untuk memberi petunjuk untuk kontrol. Maksudnya biasanya ini berkesinambungan ya. Biasanya if, jika, nah tadi jika spread satu, ini kan di coding spread satu kan, di coding spread satu berarti kita if touching mouse pointer, ketika mouse pointer apa, ketika ini diklik, misal saya klik agar, oh bahasanya klik, asal klik ya, maka perintah apa yang akan digunakan ini di sini, di perintahnya di sini. Nah, ini untuk memberi petunjuk apa yang kita inginkan. Sensing itu seperti itu. Nah, ini untuk touching color. Misal di sini ada warna apa di sini, ingin menyentuh di sini warna apa, nah bisa. Terus ini untuk color iki is touching iki. Maksudnya ketika warna misal oranye, kita ganti dengan warna oranye. Bisa kita cari warna oranye. Nah, misal ini touching, atau bisa juga gini, langsung dari gambar ini. Nah, kita pilih. Nah, warna ini kan. Bisa juga ini untuk langsung pilih gambar. Touching warna hitam. Langsung warna hitam.
Nah, maka perintah apa yang akan dilakukan? Kalau distance to mouse pointer, ini tuh untuk kok lupa? Eh, lupa. Nanti pelajarin sendiri. Nah, ini untuk beri teks sama aja sih kayaknya. Kalau ini case space present, maksudnya ketika tombol spasi ini ditekan. Maksudnya jika if case space present, maka perintah apa yang akan dilakukan? Berhubung kita nggak pakai itu ya, nggak pakai spasi, nggak butuh spasi karena di headphone, jadi nanti paling nggak pakai ini, bisa langsung, tapi bisa langsung pakai mouse down. Mouse down itu mouse ditekan. Ini mouse X, maksudnya mouse X, mouse ditekan di arah sini, sini. Mouse Y sama saja. Set drag mode itu apa? Set drag mode itu untuk bisa ditekan terus digeser. Jadi bisa digeser kemana-mana. Kalau itu kalau draggable, kalau not draggable, berarti nggak bisa, nanti nggak bisa digeser. Ya kiranya. Kalau operator ini untuk penambahan pengurang atau matematik, logik matematiknya. Maksudnya logik matematik. Di sini kan nanti ada X, ada print. Jika sudut ini tambah ini kan nanti hasilnya masuknya ke, nah nanti kalau ingin pakai if terus ditambah gini nggak bisa pakai yang ini. Nah ini untuk biasanya untuk di variabel, masukkan ke variabel. Ini variabel itu maksudnya apa? Variabel itu kita memberikan sebuah kontrol, sama kayak kontrol tapi dengan bahasa kita sendiri, dengan apa yang nggak ada di sini. Maksudnya kita mau bikin, nanti ini bisa kita mau bikin variabel baru. Misalkan ini yang for all spread ya, biar bisa nanti masuk di spread ini, bisa siapa tahu label variabel ini ya. Nah, ini untuk my block itu nanti kita jelaskan pas coba untuk memahami coding yang ada di project media pembelajaran interaktif Scratch, berbasis Scratch, yaitu game Plan Genius yang dari Genius. Sekarang kita buka codingan untuk nah tapi agak bilang untuk game plan face plan game plan Genius ya. Kak, oke, tunggu latihannya selesai. Nah,
Untuk tampilan codingnya seperti ini. Kita kupas satu-satu ya. Kita mulai dari intro. Kenapa aku pakai coding ini? Karena ketika ini diklik, maka gambar intro ini akan muncul dalam posisi 0 kali 0, berarti pas tengah-tengah. Kenapa kok pas tengah-tengah? Soalnya ini saya bikin satu layar full, jadi harus pas tengah. Ini untuk memunculkan ini. Terus go to front, maksudnya go to front, bukan go front ya, go to front layer, maksudnya di atas semua layar. Terus tunggu 3 detik. Nah, ini penggunaan variable sudah mulai dari awal ya. Kita bikin variabel pembelajaran di sini untuk mengaturnya ke nomor 0, dan setelah itu hilangkan. Setelah itu ke game menu, sama sih, ini untuk sound, memulai sebuah sound ya. Lebih sama, ketika ini disentuh akan muncul dan show di tengah-tengah dan muncul. When I receive game start. Nah, ini untuk panel event. Event itu yang kemarin, event ini yang tadi untuk uh, pemberitahuan. Nah, kan di sini when I receive game start. Nah, aku di sini sudah broadcast game start. Ketika apa? Ketika tombol play ini di play, maka diklik. When display klik, ketika tombol play diklik, kan sudah muncul ini nanti. Wait 1 second, muncul. Nah, ketika tombol ini diklik, when display klik, maka akan memberitahukan apa? Pemberitahuan game start. Nah, game start. Ketika ini game start ketika menerima game start, maka akan hide. Hide apa? Bersembunyi atau menghilang. Dan codingnya apa di sini? Stop di script. Maksudnya script ini akan selesai. Nah, di sini when I receive intro. Nah, receive intro. Mana receive intro? Oh iya. Baik, baik, baik. Intro ini ya maksudnya. Nah, maksud apa di sini forever ini? Maksudnya apa di sini? Forever berarti tadi apa? Selamanya. Selamanya akan switch custom dari tombol 2, berubah custom dari tombol 2 ke tombol play. Jangka waktunya 1 detik, berarti akan kedap-kedip gitu, ganti-ganti terus. Dan dilakukan untuk selamanya. Setelah itu, oh I see. Kenapa ini ada intro di sini? Soalnya nanti setelah intro, game menu, terus langsung pembelajaran di sini. Kita kasih langsung pembelajaran. Ketika kita menggunakan di sini variabel, memunculkan variabel. Mana coding untuk variabel? Nah, ini. Nah, ini untuk coding
pembelajaran. Nah, untuk kode pembelajaran di sini kita memakai sama aja sih, butuh tengah, ya kan? Tunggu 3 detik, munculkan go to front layer. Maksudnya 3 detik ini apa? Karena kita menunggu intro di sini. Ini berjalan 3 detik. Setelah itu kita play sound awalan sampai selesai. Sound awalan itu pembelajaran ini. Halo Mina. Nah, kayak gitu. Sampai selesai, terus broadcast intro. Nah, memunculkan, memberitahukan untuk intro. Nah, setelah intro itu keluar, nah ini, maka akan muncul ini. Dan ini, dan diklik game start. Game start maksudnya langsung ke ke ini, codingan Tara. Nah, codingan Tara ini ya basic aja sih, pasti paham lah. Untuk ini, when I receive game start, oh belum sih, kalau game start masuk ke sini ya. Nah ini lupa aku. Ketika game start, maka pembelajaran akan bertambah 1. Nah ini, nah nanti akan muncul, setelah tombol display maka akan muncul sinopsis ini. Akan muncul ini, terus ditekan layarnya ini, klik. Maka akan pembelajaran di sini, variabel ini akan bertambah 1. Awalnya 0, terus jadi 1. Setelah itu kan dari sini 0 tadi kan. Setelah itu muncul pembelajaran ini, muncul guru lumba-lumba ini ya. Nah seperti ini. Nah di sini coding game start ya, game start. When I receive game start, ketika saya menerima game start tadi, ketika ini diklik muncul game start kan. Nah ketika saya menerima game start, maka forever, selamanya, maka akan hilang, sembunyikan. Tapi jika pembelajaran 1, oh Allah, pembelajaran sama dengan 1, tadi ini variabelnya itu sama dengan 1, maka akan muncul show di sini. Muncul butuh front layer ke layer paling depan, muncul paling depan, play sound tuas. Nah, memulai sound tuas. Nah, sekarang kita sampai selesai. Terus broadcast level 1. Broadcast level 1 memunculkan untuk level 1 tadi. Pemberitahuan untuk level 1 ya. Nah, di sini
Kita akan kupas ini. When I receive game start, ketika aku punya codingan untuk game start 2, karena ini untuk coding perintah apa yang akan dilakukan, ini untuk coding memunculkan subtitlenya. Nah ini, say apa itu? Dipaskan ya sama perkataan yang ada di sini. Berapa detik untuk kalimat ini, berapa detik. Setelah itu, nah ini untuk selamanya. Ini untuk setiap ini diklik. Maksudnya pertama kali ini diklik pasti akan forever switch custom to guru pembelajaran, biar bisa gonta-ganti kayak gini. Awalnya gini jadi gini. Jadi bisa kayak berbicara. Berhubung ini di hide kan, makanya bisa hilang, nggak kelihatan. Ini tadi kan munculkan level 1. Kita bakas di level 1. Nah, bintang utamanya ini ada Tara. Pasti ada Tara, semuanya ada Tara. Dan di level 1 ini muncul Lila, temannya Tara. Nah, di level 1 ini kita sedang membahas tentang tuas ya. Tuas. Makanya kita bikin skenario untuk ceritanya. Hai Rara, hai juga Tara. Nah, ini dipasin dengan perkataan dari Tara ini karena dua ini kan bercakapan. Siapa dulu yang mulai? Sal, Tara. Di sini kan Tara dulu. When I receive level 1, so di sini go to X 196 min 74 atau switch custom to maksudnya dan switch custom to kiri karena kita taruh di X-nya 196 otomatis di sebelah kawanan banget di sini. Ya kan? Terus set size 70%. Set size itu 70%. Biar enggak 100% besar. Nah, pertama kali tunggu 2 detik. Hailah. Biar gak langsung ngomong pas keluar gitu kan. Biar ada jeda waktu. Hailah 2 detik. Nah, ini 2 detik berarti di sini kita nunggunya 4 detik kan? Soalnya di sini butuh pertama kali 2 detik, terus 2 detik lagi. 2 detik untuk jeda, 2 detik ngomongnya Hairila. Tuh. Di sini hai juga Tara, ini butuh 2 detik. Berarti di sini kita kasih wait tunggu 2 detik. Begitu seterusnya kita tambahkan itu ya. Kita teliti harus harus teliti. Kalau nggak teliti rusak. Masuk ke gamenya. Kita masuk ke tuas. Nah, ketika masuk ke tuas di sini kita codingnya apa? Sebelum itu di Lila ini level 1 kan? Oh, masuknya codingnya di sini. Di Tara. Karena kata-kata akhirnya ada di Tara. Nih. Kata-kata akhirnya ada di mana? Di Tara. Makanya broadcastnya ditaruh di Tara. Broadcast tuas. Ini maksudnya broadcast tuas itu kita memunculkan untuk sebuah ini perpindahan tuas. Kita masuk ke mode tuas di sini. Berarti nanti ketika menerima tuas di sini Tara
maka akan hilang. Tara dan Hila akan hilang karena di sini when I receive tuas hide. Terus di sini tuas ketika aku menerima tuas show maka tunjukkan sheet custom itu nomor 1. Maksudnya sheet custom itu nomor 1 di sini kan tuasnya ada beberapa custom di sini. Maksudnya gambar. Dan nomor 1 itu seperti ini. Tidak ada batunya, baterai, batu. Ada batunya. Nah di sini ada 1, 2, 3, 4. Nah sampai terusnya. Nah ini codingan forever. Nah ini untuk codingan if. Forever itu untuk selamanya kan. Berarti selamanya itu jika batu sama dengan 0. Nah ini kita akan memulainya dengan 0 semuanya. Variabel itu mesti kita mulai dengan 0. Jika batu sama dengan 0 berarti kan belum bersama kan 0. Maka kostumnya akan 1. Karena di sini kostumnya di sini tidak ada batunya. Terus jika di sini batu sama dengan 1 maka kostumnya 2. Karena kita mulainya dari 0 di sini. Nah ini batunya ada 1. Ketika begitu terus seterusnya. Ini untuk apa? Ini ketika variabel di sini batu ini mencapai dia bilangan ini yang diperintahkan, maka akan berganti ke kostum yang diperintahkan juga. Dan ini berlaku untuk selamanya gitu. Nah, cara mengganti itu bagaimana caranya? Maka akan nah ini codingannya seperti ini pada kita akan membuat batu yang diklik agar bisa masuk. Kita akan membuat animasi untuk jika batu diklik maka akan masuk di situ. Nah, tujuannya itu seperti itu. When I receive tuas maka batu di sini maka akan muncul. So di sini go to X, maksudnya di sini go to X kita kombinasikan dengan di operator tadi ada pick random. Maksudnya pick random di sini ini kan go to X muncul ke X pick random. Jadi bisa di antara ini sini atau di sini. Nah, di sini atau di sini. Ya kan? 270 di sini itu 5. Gitu. Terus Y min 5. Y min 5 itu maksudnya agak ke bawah sini. Entar bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Tuh. Set size to 10%. Nah, ubah ke 10% kan. Terus katakan tekan aku supaya udah kan. Nah, gini coding untuk ketika ditekan. When this sprite clicked, ketika batu ini gambar ini tekan di sini, ini karena muncul di sini ditekan, maka clear graphic effect. Maksudnya clear graphic effect masih gak penting juga sih itu. Maksudnya clear graphic effect ini untuk menghilangkan tekan aku ini karena di sini looks kan. Terus ceng batu dari 1 ketika tekan sekali kenapa kita pakai ceng karena kita akan berubah pasti bisa berubah kalau set pasti gak bisa berubah set bisa berubah kalau ada codingan ceng set kan patennya ceng itu untuk berubah kita pakai ceng itu by 1 berarti 1 klik akan merubah batu ke 1 sini.
variabelnya. Ketika batu satu, maka akan berubah di sini. Ketika batu satu, maka akan berubah customnya di sini dari ada batu satu di sini. Nah, begitu. Maksudnya codingnya seperti itu. Untuk eh, maksudnya itu jadi seperti itu. Terus di sini go to x fix random 270. Jadi nanti bisa antara di sini, antara ini, terus y-nya min 4 ke bawah sini, min 163. Antara sini sampai sini. Gitu. Terus naik custom. Nah, ketika diklik sekali, maka akan berpindah custom di sini. Karena kita menyiapkan 4 custom batu. 1, 2, 3, 4. Terus katakan lagi, lagi, lagi. Nah, gitu. Akan muncul terus lagi. Sambil memainkan sound yang ini. Nah, sound yang itu. Terus codingan ini forever ini untuk apa? Forever ini untuk memberikan coding jika variabel batu sama dengan 12, karena 12 sudah mencapai kesepakatan ketika batu mencapai 12 ini sudah selesai di sini, maka broadcast tunggu 3 detik langsung melayangkan broadcast ini selesai. Nah, di sini ketika batu 12 maka akan langsung hilang. Hilang terus tunggu 3 detik maka akan memunculkan ini Tara. Tara selesai P1. Tara dan Mila percakapan lagi, asin lagi ya. Pak. Terus sinopsis 2. Kiranya ini udah gampang ya. Kita masuk ke codingan. Nah, setelah Tara dan Mili akan sinopsis lagi. Sinopsis yang kedua sama seperti yang sebelumnya. Setelah diklik yang custom 1 tadi, yang seperti ini, maka akan muncul pembelajaran guru lumba-lumba yang ini. Karena karena setiap sinopsis ini di coding seperti ini. Kenapa variabelnya bisa nambah? Nah, ini ketika gambar ini diklik maka akan berganti custom ke custom 2. Terus ceng pembelajaran by 1. Maksudnya dari 1. Awalnya 1 jadi 2. Tambah 1 tambah 1. Maka ketika 2 akan muncul. Ketika variabelnya ada 2 akan muncul seperti ini. Akan muncul guru lumba-lumba akan berkata seperti ini. Sama sih semuanya ini. Tinggal ganti-ganti percakapan. Tuh. Terus paling-paling yang dituas ini kita dubbing dulu ya. Nah, ini untuk background, maksudnya dubbing ini. Kenapa aku nggak pakai di backdrop? Karena backdrop udah pasti di tengah langsung. Di coding motion ini udah gak ada. Padahal kita butuh gantian nanti. Oh. Wait, nah ini untuk coding ketika muncul tebing atas, ketika menerima tebing atas tadi. Ya, ini nanti percakapan.
Nelson dan Tara. Nah ini kata-kata akhirnya dari Tara, tapi broadcastnya saya taruh di sini. Agak beda ya kayak tadi. Karena kata terakhir di Tara, maka broadcastnya di Tara. Kita masuk ke coding katrol. Coding katrol ya. Kenapa aku ini set katrol ke 1, ke 0? Karena kita nanti pakai variabel. Meskipun cuma butuh 1 saja. Tapi penting. Nah ini masuk coding gini. When I receive tebing atas, setelah percakapan ini akan muncul tebing atas nih. Maka akan muncul so set size to 10%, jadi kecil. Switch custom to control TBT. Control TBT ini seperti apa? Control TBT itu seperti ini. Tidak bertali. Khususnya TBT itu tidak bertali. Dan muncul di sini 282, Y-nya min 21. Berarti di bawah sini. Antara di sini apa di sini. Terus setelah itu ketika ya ini dengan katrol ketika disentuh, katrol disentuh maka akan muncul akan berupa bentuk, akan berupa ukuran ke 30%, awalnya 10% ke 30%, berupa langsung. Kalau set itu langsung menetapkan ini berubahnya berapa. Kalau ceng kita bisa merubah dari 1 ke 2 ke 3, maksudnya ditambah. Awalnya misal kalau awalnya setnya 2, terus kita pakai coding yang selanjutnya kita pakai set. Kalau kita pakai set berarti nanti langsung angkanya berapa, nanti set 3 berarti 3 nanti jadinya. Tapi kalau kita pakai ceng, awalnya set 3, kita pakai ceng terus nomornya itu dikasih 2, maka nanti akan bertambah jadi 5. Jadi variabelnya nanti ceng itu nambah. Terus set drag mode. Nah, ini nanti bisa digerakkan set drag mode itu maksudnya ya. Terus jika menyentuh sprite 1, sprite 1 seperti apa sih di sini? Seperti ini ya guys. Mana sprite 1? Nah ini. Kita bikin sprite 1 taruh di sini. Nah, ketika menyentuh katrol, menyentuh di sana, maka akan set drag mode to not draggable, tidak bisa dipindah. Paten di sana. Paten di sini ya. Setelah itu kita masuk ke tali. Nah, nanti kita tali. Tali ini muncul bareng sama katrol tadi. Cuma ketika ini muncul when I receive tapping atas, so set drag mode bisa digerakkan. Terus go to act pick random di sini. Kita kasih pick random agar bisa antara act-nya di sini sampai di sini. Atau bisa di sini min 140 sekilas ini sampai sini. Nah, bisa di antara itu. Y-nya kita patenkan di min 197. Jadi maksudnya nggak bisa lebih dari atas itu, nggak bisa dari atas ini saja. Begitu. Terus kita kasih codingan ketika jika touching control, ketika menyentuh control. Nah, control kan tadi ada yang ketika dipindahkan kan di sini akan paten.
Nah, ketika menyentuh katrol, maka change katrol by 1. Maksudnya, ubah katrol ke 1. Terus sembunyikan, terus hilangkan, tunggu 3 detik, hilangkan broadcast itu. Nah, ketika tadi nambah 1, when air shifting atas, jika katrol sama dengan 1, variabelnya 1 itu, tunggu 1 detik, ubah customnya ke katrol bertali. Gitu. Ini kan ketika 1 itu tadi broadcast tebing bawah, maka di tebing ini maka akan switch custom tuh tebing bawah seperti ini. Ini tebing bawah. Nah, di tebing bawah nanti akan muncul berlian yang sudah di coding. Berlian maksudnya, jadi nanti di katrol ini, misi katrol ini ceritanya itu seperti ketika Nelson ini seorang penambang, terus berliannya jatuh. Nah, dia tidak jatuh ke dalam tebing, jalan ke dalam jurang. Nah, kita mengakhirinya dengan katrol, ceritanya itu seperti bentar. Nah, ketika aku menerima when I receive tebing bawah, ketika aku menerima tebing bawah, maka show, perlihatkan, munculkanlah start sound control. Start sound control memulai sound control seperti ini. Nah, seperti control ditarik, berarti sedang menarik berlian, muncul langsung ditarik berlian. Go to X min 245 min 178, berarti sekitaran sini. X nya min 178, min Y nya min 245. Switch custom tuh berlian bertali. Nah, berlian bertali, maksudnya berlian bertali di sini. Ketika muncul maka akan ini panjang ini talinya, tapi bikin panjang soalnya biar cukup di sini sampai sini. Nah, ini klik 5 detik tuh, maksudnya gerakan selama 5 detik ke min X-nya di sini min 282, Y-nya 184. Berarti atas sini. Dari sini ke atas sini selama 5 detik. Setelah itu tunggu 3 detik untuk membroadcast tebing atas. Membroadcast tebing atas. Setelah itu tebing atas 2, ini kita kasih coding tebing atas 2. Ketika tebing atas 2, maka when I receive tebing atas 2, switch custom to tebing atas. Kembali ke tebing atas ini lagi. Terus katrolnya ini muncul. When I receive tebing atas 2, so perlihatkan, terus pindah customnya ke katrol berkali. Dan posisinya sini ya. Misalnya menurut yang tadi. Terus berliannya ketika menerima tebing 2 itu, tali di sini sudah gak muncul ya, tali. When I receive tebing atas 2, so terus set volume ke 0, ke 0. Berarti udah gak play sound lagi. Maksudnya soundnya itu dimatikan. Go to X min 1323 di sini ya, sekitaran di sini. Terus Y-nya min 81 di sini. Switch custom tuh berlian berlian bertali, cuma talinya pendek.
set size itu 60%. Nah, kita set size itu 60%. 60% dari ini berarti lebih kecil dari ini. Terus katakan di sini nanti ada subtitlenya. Tekan berlian. Terus ketika ditekan, when this part clicked, maka tunggu 1 detik. Terus set size itu 50%. Shoot custom itu berlian. Nah, lebih kecil dari ini nanti customnya munculkan seperti ini. Ketika ditekan. Terus tunggu 3 detik, hilangkan. Terus broadcast sinopsis 3. Broadcast sinopsis 3. Kita kembali lagi ke sinopsis 3. Tidak ada kata-kata akhiran ya di katrol itu. Lupa saya. Gak ada kasih. Tapi aman. Gak penting juga. Cuma bukan keceritaan. Sama sinopsis 3 juga ketika diklik juga nambah 1 berarti 3, maka pembelajaran akan muncul di 3 ini. Sama aja. Masuk ke bintang miring. Bintang miring. Kan setelah Yanto dan Tara ini bercakap-cakap ria ya guys. Cakap ria. Akan muncul broadcast misi 3. Misi 3 ini akan muncul bintang miring dan karung. When I receive misi 3. Ketika aku menerima misi 3, maka tunjukkan di sini. So, karena ini nanti kita akan menggunakan sudut kemiringan, maka kita akan atur point directionnya, kemiringannya di 90. Berarti 90 itu seperti ini, lurus. Oh, lu gak lurus, lurus dari ke Y ini. Apa namanya? Vertikal apa horizontal gitu. Itu ini lurus gini, berdiri. Langsung saya tekan aku. Terus pertama kali muncul karung ini. Karung padahal aslinya keranjang ya. When I receive misi 3. Ketika muncul so. Terus go to bit 273 17 di sini berarti antara sini. Terus forever kita pakai forever ya. Jika suud kata kurang lebih ketika suud sama dengan 115, maksudnya 115 di sini nanti kan kita kasih point direction. Nah di sini ketika when this spread clicked, ketika spread ini animasi ini diklik kan ini tadi tekan aku diklik maka ubah ke 5 derajat berarti tambah ke 5 derajat berarti 90 ketika diklik 1 95 lagi 100 sampai sampai 115 sudutnya maka glide 4 maksudnya glide ini apa nanti geser bergerak 2x min 53 sampai min 68 sampai ke daerah setelah itu play sound sambil play sound crunch kita kasih sound nah jatuh terus di sini ini untuk codingan setelah selesai grid ini tunggu 7 detik
Kenapa kita 7 detik? Ketika ini kan 4 detik di sini. Sampai sini kan 4 detik. Terus kita tunggu 3 detik lagi. Tunggu 3 detik, maka selesai P3. Di sini apakah di sini ada selesai P3? Oh, ada di sini. Jadi nanti ada percakapan lagi. Setelah itu selesai maka akan percakapan. Kita sudut 115 kan broadcast selesai P3. Tuh. Terus si Yanto dan Tara ini akan percakapan lagi. Berdasarkan sama muka Yanto. Nanti tak kasih. Terus setelah percakapan si Yanto dan Tara tadi selesai, sinopsis 4 masuk. Setelah sinopsis 4 sama aja ya kan. Sama kayak tadi. Terus kita masuk ke roda besar. Roda besar. Kita masuk ke kode yang jembatan. Nanti tampilannya itu seperti ini. Nah, ini level 4. Di sini nanti ada Tara dan Sumarni. Lagi bercakap-cakap. Si Sumarni ini jembatannya rusak. Nah, jembatannya di sini. Ini generatornya. Generatornya di sini, jembatannya di sini berdiri. Nggak bisa berubah. Terus di sini kita masuk ke jembatannya. Nanti kita tekan spektrumnya. Ketika Sumarni dan Tara setelah selesai bicara, itu masuk. Nah, di sinopsis 4 itu nanti langsung level 4 ya. Level 4. Jadi nanti ini langsung muncul ketika ini berbicara berbarengan dengan Sumarni berbicara ini. Nah, when I receive level 4, ketika saya menerima level 4, maka munculkan go to X, sorry, pencet go to X min 91 Y min itu terpakai di sini. Yang muncul ya di sini. Switch custom to custom 1. Custom 1 seperti ini. Nah, ini gagal berubah ini. Sini nggak penting. Go to front layer. Masuk ke paling depan. Wait 15 detik. 15 detik ini apa? Percakapan antara Sumardi dan Tara. Kita hitung di sini. 2 tambah 2 tambah 2. 2 kali 1 2 3 4 5 6 7. 2 kali 7 14 tambah 1 15. Setelah percakapan selesai, maka akan muncul perbaiki aku selama 5 detik. 5 detik, kita kasih 5 detik biar gak lama-lama ya. Setelah itu perbaiki, caranya gimana kalau perbaikinya? Kita when di sprite click. Ketika jembatan ini diklik, animasi ini diklik ya, maka akan broadcast misi 4. Nah, ketika menerima misi 4, oh enggak hilang. Ini broadcast misi 4 sama hilangin. Setelah hilang, maka ini juga hilang ketika misi 4. Benar, misi 4. Nah, ini cuma remeh sih. When I receive level 4, cukan, terus taruh di sini. Untuk X min 1 itu pasin ya. Switch custom 1 di sini. Custom 1 seperti ini. Jadi nanti bergerak. Terus di sini ketika aku menerima selesai P4, kita munculkan lagi
Kan ini setelah hilang dari sini disimpan ini. Kan 1 detik. Bah, fit custom, ubah customnya di seperti ini. Karena sudah selesai diperbaiki. Nah, ini tadi kan ketika diklik misi 4. Misi 4 itu isinya apa aja? Misi 4 itu generator ini roda besar, roda kecil. Nah, di dalam generator ini tuh full satu layar ya. Maksudnya buat backgroundnya kita siapin seperti ini. Nah, misinya gimana caranya nanti ini bisa berjalan. Itu nggak sempurna ya nanti ya geraknya. Caranya kita kupas di sini. When I receive misi 4 di roda kecil dan roda besar juga sama sepertinya. Pas when I receive ini ya. Sama. Tuh. Set size tuh 15%, 15%. Go to X min 273 Y11. Mungkin beda nanti ya peletakannya ini. Di sini min 274 di sini 31 berarti antara di sini lebih atas dan satunya di satu lebih atas lagi. Tuh. Point in direction. Nah, ketika ini diklik roda besar, roda kecil ini diklik, kita bakas dulu roda besar. Set size to 20%. 20% dari gambar ini sama sih sebenarnya. 20% roda kecil juga. 20% dari ini. Yang lebih besar itu. Karena yang roda kecil ini cuma 10%. Set drag mode dapat bisa digerakkan forever selamanya jika touching lol. Nah, kita bikin sebelum itu semua kita bikin lol di sini. Lol maksudnya buat patokan ini di sini. Terserah namain apa nanti ya. Berhubung ini tak namain lol sama well. Ini untuk roda besar, ini untuk roda kecil. Gitu. Jadi patokannya ini tak taruh yang besar ini tak taruh kan tak taruh di sini. Kita masuk ke roda besar dulu. Touching lol, lol tak taruh di pas generatornya sih. Nah, tak taruh di sini. Set roda besar benar. Kita pakai variabel di sini kan. Roda besar salah. Di sini kan roda besar salah. Setnya. Tahu kan nggak mungkin nanti kita pakai ceng kan. Soalnya di sini nanti huruf tambah huruf gimana nggak bisa kan. Kita set roda besar benar. Set. Terus set drag mode not trackable. Tidak bisa dirubah lagi. Terus start sound gear ini maksudnya gear itu ya. Seperti ini. Nah, maksudnya kenapa aku pakai start sound bukan start sound until down itu supaya ini bisa berulang-ulang begitu. Berulang-ulang terus. Play terus. Terus clear graphic effect. Clear graphic effect itu set sizing. Repeat ulangi sampai beribu-ribu kali untuk 15 pemutaran untuk 15 derajat. Ini 15 15 15 sampai berputar terus. Jika tidak, jika salah, kenapa ini pakai if yang else? Jika salah karena jika nanti gak tepat ya, udah dilepas, maka kan
kembali ke asalnya. Terus set roda besar tetap salah. Sama di sini. Set roda kecil sebentar. Kan sama kan? Set 10%. Terus di sini generator. When I receive missing part, so terus go to back layer supaya ini di depan layernya ya kan, lebih di atasnya ini. Go to 00, X 0, Y 0. Repeat 990 banyak ya. Jadi kalau repeat 10 sebentar doang udah selesai. Jika nah di sini jika roda kecil kita kan mesti variabel ini penting ya. Jika roda kecil ini benar, roda kecil sudah benar. Benarnya dengan syarat ini tadi. Jika touching well, nah kan, jika touching well, wellnya ada di tadi, maka dan roda besar juga benar. Jika roda kecil benar terus roda besar salah, ya gak akan terjadi seperti ini. Gak akan terjadi perintah ini. Tapi jika dua-duanya benar, maka play sound listrik. Maka akan play sound listrik. Seperti tunggu 4 detik, terus broadcast selesai P4. Selesai P4, maksudnya di sini selesai P4, pembelajarannya selesai. Terus akan ketika menerima P4 ini kita akan hide. Itu juga di roda besar, roda besar juga seperti hide. Kenapa aku pakai stop di script? Soalnya untuk memberhentikan forevernya ini. Kalau nggak diberhentikan maka nanti akan mengulang-ulang terus. Begitu. Terus setelah selesai P4 maka akan kembali ke wujud Sumarni tadi. Sumarni muncul. Nah, jembatannya udah benar, maka akan berubah seperti ini. Switch custom custom itu sambil dengan diiringi suara sound. Nah, itu. Setelah itu selesai. Kita akan membahas backdrop. Jadi medianya seperti itu aja sih sebenarnya. Macet, ya, macet. Nah, berhubung ini di sini nggak ada di ini tak tambahin sendiri soalnya gabut kan kemarin. Ini nggak ada di media pembelajaran yang dipakai buat penelitian nggak ada. Coba tak tambahin sendiri tuh. Nah, ini kita akan membahas backdrop. Backdrop itu apa? Background ini. When I receive level 1, switch backdrop level 1. Start stone, backsound 2. Nih. Agar setiap backsoundnya ada ini. Nah, backsoundnya seperti ini. Nah, jadi itu. Jadi ada musik seperti itu. When I receive level 2, sama. Level 2. Level 2 seperti apa? Seperti ini. Ini untuk pas Nelson sama Tara tadi ya. Ini untuk Tara dan Dila. Tuasnya di sini. Terus level 3 sama Jaja ganti ini. Nah, ini bidang miringnya nanti lurus gini. Terus ketika diklik maka akan miring di sininya nanti karungnya itu tadi. Maka akan berpindah ke sini. Ceritanya. Bisa jembatan tadi udah diperlihatkan kan. Tuh, hasilnya vektornya cuma itu. Tuh ini tak tambahin sendiri. Sama aja sih konsepnya.
Begitu ya. Terus setelah itu kita hapus dulu biar nggak hilang ya. Hapus, hapus. Mana tadi yang penting? Nah, terus setelah itu kita ekspor. Setelah membuat semua ini ya, kita ekspor. Caranya kita simpan dulu. Simpan, simpan dulu. Bentar, nggak nge-lag ya. Nah, dapat. Nah, setelah itu kita akan masuk di sini. Kita cari HTML. Oh, SP3 to HTML. Karena folder di sini namanya SP3 ya. Simpannya di sini SP3. Cari satu luap. Nah, di sini kita masukkan folder di sini pakai file karena kita nanti download. Gini skip skip skip. Nah, di sini ini penting custom text size. Kita ubah ke ukuran yang tadi. Ukuran yang tadi apa? 720 720 kali 400. Ratio when resize dynamic back title kita ubah di sini namanya nama apa gamenya ini Plan Genius. Back icon nggak usah, show progress bar boleh. The project automatically berarti nggak usah, nanti nggak usah ada green flag, nanti nggak usah, jadi langsung bisa langsung ketika aplikasinya diklik langsung otomatis. Seperti mulai skip skip. Nah, di sini kita pilih yang HTML ya guys, kita ekspor. Setelah itu kita download APK Builder. Yang free aja loh.
Jadi sudah selesai kan? Oke, salah. Iya benar. DLL. Yang ini ya, packaging. Lupa. Nah, setelah itu udah download kan? Kita lihat download tadi. Kita install. Next, next, next. Bentar. Nah, maka kan tampilan seperti ini. Kita di sini pilih lokal HTML website dengan yang web URL ya. Subtitle kita pilih Planet News. Ini. Ya. Nah, sebelum itu kita masuk ke folder ini. Kita pindah dulu di sini. Misal ke mana? Ke ini. Kita bikin folder di sini ya. Di folder aja. Nah, di sini. Kita ganti namanya ke index. Planet News. Landscape ya. Landscape apa portrait? Landscape. Setelah itu apa ya? Kita ganti dulu penyimpanannya di mana, nanti kita taruh di sini. Cek folder juga. Upload dialog teks rendah di sini. Terus directory of local website. Nah, ini kita masukkan folder yang tadi. Taruh di sini new folder. Nah, di sini ada satu-satunya ya kan, teks. Terus ini tetap. Terus ini langsung kita kasih full screen. Nah, setelah itu ya ini nggak pentingnya. Ini tapi untuk versi Android, tapi sekarang udah versi terbaru. Udah tiket lip teratas dan lebih
Nah, ini sudah selesai. Tahu finish. Nah, ini jadi plain jenius 110 APK. Nah, ini sudah jadi APK-nya, guys. Tinggal memainkan handphone. Habis ini nanti kita pindah ke handphone ya, guys ya. Nah, setelah kita mengekspor tadi kan, kita akan masuk ke ini cara penginstalannya. Kita pindah dulu kan dari laptop itu ke HP. Berhubung kita di sini pindahnya lewat WA, maka kita cari WA di sini. Ke pengelola file, ke file lokal. Bisa langsung muncul WhatsApp di sini. Nah, ini. Kita cari WhatsApp terus media. Itu kalau APK itu terdeteknya sebagai dokumen. Kita pilih dokumen karena kita yang mengirim dari WA kita, maka masuknya ke set. Terus kita klik aplikasi Plain Genius. Install. Kita pakai pemasangan paket ya. Kita pakai paket. Install. Tunggu sampai selesai. Nah, jika muncul seperti ini, kita pakai lanjutkan ke detail selanjutnya, terus install tanpa memindai. Woi, nggak bisa ternyata. Tapi bisa, nanti kita matikan ini dulu ya. Ini tanpa aman, berarti aman. Nanti kita kasih tutorial cara mematikan ke Google Play. Tapi sebaiknya jangan dimatikan. Setelah selesai, kita buka. Nah, ini tinggal izinkan dan mulai seperti ini. Halo Mina, hari ini kita akan belajar tentang pesawat sederhana. Tapi jangan bingung, ini bukan pesawat terbang, ya. Pesawat sederhana adalah alat bantu yang kita pakai untuk mempermudah pekerjaan. Ada 6 jenis pesawat sederhana. Yuk kita kenali satu persatu. Terus kita pencet di sini. Terus pencet lagi, tekan layar ini. Nah, sekarang supaya mulai kita belajar pembelajarannya. tuas atau pengungkit. Tuas adalah alat yang terdiri dari titik tumpu, beban, dan kuasa contoh. Jungkat-jungkit, gunting, pembuka tutup botol. Tuas dibagi menjadi 3, yaitu 1. Tuas jenis pertama, titik tumpu berada di tengah. Contohnya jungkat-jungkit. Jenis kedua, beban berada di tengah. Contohnya kereta dorong. 3. Jenis ketiga, kuasa di tengah. Contohnya skrob. Nah, ini masuk ke pembelajaran pertama. Masih pembelajaran pertama level 1 lah ya. Kita akan belajar tuas di sini. Nah, ini coding yang tadi coding yang tadi ini. Jika batu ini ditekan, maka akan berpindah di sini. Nah, setiap ditekan di kostum selanjutnya. Nah, ketika mencapai 12, maka akan hilang, terus akan muncul kakak dan zila.
Kita akan memakainya. Terus tekan layar lagi untuk memunculkan pembelajaran. Nah, sekarang kita akan belajar katrol. Katrol adalah roda yang berputar pada porosnya yang berguna sebagai alat pengangkat atau penarik benda. Prinsip kerjanya sama seperti tuas, yaitu memiliki 3 titik, yaitu titik tumpu, titik beban, dan titik kuasa. Ini percakapan antara Nelson dan Tara. Nah, tekan dan di sini ada petunjuk tekan dan pindahkan katrol ke tempat yang ditunjuk. Saya tekan dulu. Nah, akan berubah. Terus taruh di sini. Maka ini akan nggak bisa digerakkan. Setelah katrol jangan lupa memasang talinya juga. Talinya gimana? Sentuhkan ke katrol di sini. Akan berubah jadi kayak gitu. Setelah itu tekan berlian. Sini ada tulisan tekan berlian. Nah, berarti kan akan jadi seperti itu. Terus kita masuk ke sinopsis level 3. Nah, sekarang kita akan belajar bidang miring. Bidang miring adalah salah satu jenis pesawat sederhana yang berbentuk permukaan miring yang digunakan untuk mempermudah memindahkan benda ke tempat yang lebih tinggi atau lebih rendah. Adapun contoh benda miring adalah papan perosotan. Kau kan bisa itu Yanto, bisa tanya aja Yanto. Nah, tekan aku. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5. Nah, akan berbentuk seperti ini. Oh, ternyata 90 itu posisinya seperti ini ya. Seperti itu. Karena awalnya berdiri. Kalau 0 baru berdiri. Setelah selesai, akan. Nah, sekarang kita akan belajar roda berporos. Roda berporos adalah salah satu jenis pesawat sederhana yang terdiri dari 2 bagian utama, roda dan poros. Sumbu tengah tempat roda berputar. Alat ini digunakan untuk mempermudah memindahkan benda dari satu tempat ke tempat lain dengan cara menggulirkan, bukan mengangkat. Contohnya sepeda. Nah, akan muncul seperti perbaiki aku. Kita tekan di ungunya ini. Maka di sini akan bisa pindahkan roda tersebut ke tempat yang pas. Tekan roda terlebih dahulu. Nah, tekan rodanya terlebih dahulu. Rodanya ada di sini. Kita tekan. Nah, akan jadi seperti itu ukurannya. Ini satunya akan jadi seperti ini. Setelah kita tekan, kita arahkan ke kecil. Ini kan kecil. Kita arahkan ke udah kecil. Jika salah akan seperti itu. Nah, kita terarahkan sampai bunyi gitu ya. Nah, satu lagi. Nah, ini. Nah, ini udah nggak bisa diapa-apain, tinggal tunggu. Nah, seperti itu. Maka jembatan akan terperbaiki.
Nah, ini setelah selesai. Ini kalimat penutup ya sama seperti yang tadi, gak usah di play ya. Nah, begitu cara penggunaan media aplikasi game Android Flame Genius ini. Kurang lebihnya ini ya, mohon maaf kalau ingin minta download bisa, tapi convert sendiri ya guys. Soalnya ini aplikasinya tidak ditandatangani, jadi nggak bisa lama-lama. Paling seminggu udah hilang, udah nggak bisa lagi dipakai begitu. Jadi harus convert lagi dari awal kayak gitu. Tapi misal ditandatangani bisa lah selamanya, bisa masuk Play Store juga gitu. Tapi kayaknya aplikasi ini masih perlu pengembangan sedikit lagi ya, biar bisa masuk ke Play Store. Tapi untuk buat media pembelajaran doang ya masih worth it lah, bagus lah ini. Saya udah diteliti juga kan. Jadi sekian dari saya, Wildan Alif Arfian, yang selaku yang punya media. Sekian dari tutorial saya ini, semoga bermanfaat. Nanti bisa tak kasih link Google Drive yang ada karya saya ini, biar bisa di-download dan di-convert sendiri ya guys. Bye bye, see you next time.